تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat iman, Islam, taufik hidayah kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa duduk di dalam majelis ilmu, sebaik-baiknya majelis. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, tidak mungkin kita mau duduk di dalam majelis ilmu. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat kita datang ke majelis ilmu, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua untuk cinta kepada ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sekian lama vakum kajian ba'da maghrib, malam hari ini kita bisa memulai kembali dengan izin Allah tentunya. Baik, berarti terakhir tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang ke-37 ya. Sekarang kita masuk bab yang ke-38. Temanya ad-du'a'u, tentang doa. Jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang doa. Apa pentingnya kita membahas doa ini? Sangat penting, karena tidak ada di antara kita yang tidak berdoa. Sehebat-hebatnya manusia itu pasti dia butuh kepada Allah, dan butuh itu ditunjukkan dengan doa ya. Bahkan terkadang Bapak Ibu, Allah membuat satu kondisi di mana kita takut,
cemas. Itu salah satu tujuannya adalah supaya kita berharap dan berdoa kepada Allah. Ya, kalau hidup kita tenang terus, aman terus, nggak ada gangguan, tidak ada rasa cemas, kekhawatiran, bisa jadi kita tidak berdoa kepada Allah. Ya, karena pada dasarnya doa itu keluar dari lisan orang-orang yang merasa cemas, takut, ya kan. Seorang pemuda kalau takut tidak lulus UTBK, takut banget, apa yang dia lakukan? Belajar, ya kan, tentu itu. Les di mana-mana. Yang tentu tidak akan dia tinggalkan adalah doa. Bahkan tidak berdoa di siang hari saja. Dia bangun di sepertiga malam, berdoa kepada Allah. Gak pernah bangun di sepertiga malam, bangun. Karena apa? Takut tidak lulus UTBK. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? 1 pekan kemudian, Bapak Ibu, lampunya tidak nyala. Ternyata sudah lulus. Jadi lampunya nggak nyala itu udah lulus. Jamaah rahimakumullah, sudah tidak bangun malam lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini masih dikasih rasa takut, cemas. Ya kan? Bahkan walaupun tabungannya udah banyak, ya kan, asetnya banyak, masih ada perasaan cemas itu. Nah, itu nikmat dari Allah. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, karena dengan rasa takut itu kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita membahas tentang doa ini. Nah, tidak ada di antara kita yang tidak berdoa. Nah, maka bagi Bapak Ibu yang enggak berdoa boleh tidak mengikuti pengajian ini. Ya. Saya hidup ini Ustaz enggak pernah doa sama Allah. Karena saya yakin semua itu udah ditakdirin sama Allah. Jadi enggak perlu doa. Ada orang tanya kayak gitu, ada. Ustaz, hidup ini kan sudah ada takdirnya. Berarti kan nggak perlu doa dong. Sebabnya kalau kita berdoa, kalau udah takdirnya, ya akan dikasih sama Allah. Walaupun kita berdoa, kalau bukan takdirnya, nggak akan dikasih sama Allah. Nah, jadi dia menganggap doa itu transaksional antara seorang hamba dengan Allah. Padahal bukan hanya itu doa, Bapak Ibu. Doa itu menunjukkan bahwa kita menghinakan diri, merendahkan diri, melemahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun kita sehat tetap minta sehat, ya kan? Kenapa? Menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Yang kedua, doa itu justru yang mempercepat kita menjemput takdir kita. Bahkan dalam suatu riwayat, doa itu dapat merubah takdir. Jamaah rahimakumullah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya ketika kita berdoa, bisa saja doa kita merubah takdir kita. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Apa makna dari doa itu? Doa yang kita pahami secara umum adalah meminta kepada Allah. Permintaan apa saja? Minta akhirat, minta dunia, minta apa saja. Ya, bila permintaan itu diucapkan kepada Allah, maka itu namanya doa. Tapi kalau kita pahami secara bahasa, Bapak Ibu, doa ini makna aslinya adalah memanggil. Ya, jemaah rahimakumullah. Dari kata da'a yad'u, dakwah. Dakwah itu satu akar kata dengan doa. Dakwah itu kan memanggil orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu namanya dakwah, karena memanggil manusia untuk apa? Menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, kita memanggil Allah. Ya Rabb, ya Allah, Allahumma ya Rabbi, ya kan? Memanggil Allah, ya kan? Sebagaimana kalau kita meminta sesuatu, Bapak Ibu, kita kan perlu memanggil orang yang kita minta. Ya fulan,
Bisakah Anda meminjamkan uang kepada saya? Begitu Bapak Ibu. Jadi kata itu kalau dari huruf yang sama memang ada keterikatan. Saya contohkan. Amanah dengan amina, amanah dengan amina ini maknanya beda dikit. Kalau amanah beriman, kalau amina aman. Di surah Al-Mulk itu aamintum. Itu kalau dibaca aamantum maknanya beda. Kalau aamintum merasa aman. Kalau aamantum artinya apa? Apakah kalian beriman? Tapi dua kata ini dari huruf yang sama, alif, mim dan nun. Amina, amanah. Apa makna aslinya? Ketenangan. Orang yang merasa aman maka dia tenang. Orang yang beriman kalau betul imannya dia akan merasa tenang, Bapak Ibu. Jadi dua kata yang berasal dari huruf yang sama itu ada keterikatan. Contohnya lagi. Ini belajar bahasa Arab bentar ya. Bahasa Arabnya laki-laki apa? Hah? Rijal itu jamaknya. Kalau mufradnya apa? Rojulun. Rojulun, Bapak Ibu. Nah sekarang bahasa Arabnya kaki. Apa? Sikilun. Sikil kan bahasa Jawa di Arab kan. Bukan yang bercanda saya. Bukan itu bahasa Arab kaki, itu bahasa Arab Jawa itu. Bahasa Arabnya laki-laki rajulun, bahasa Arabnya kaki rijlun. Jadi tinggal merubah harkat saja. Rajulun, rijlun. Ini ada keterikatan bahwa laki-laki itu kaki. Kaki dalam makna adalah berjalan, keluar kota, keluar negeri cari nafkah, berdagang dan sebagainya. Itu laki-laki sifatnya. Coba bahasa Arab perempuan apa? Bahasa Arab perempuan apa ibu-ibu? Imro'atun. Nah, imro'atun perempuan. Kalau bahasa Arabnya kaca apa? Cermin. Mir'atun. Oh ini ini dulu bukan madrasah sekolahnya berarti ya. Ini sekolahnya bukan madrasah dulu ini. Jadi Bapak Ibu kalau bahasa Arab perempuan apa? Imro'atun. Kalau bahasa Arabnya cermin apa? Mir'atun. Itu sama. Dari kata mim ro ta. Mir'atun imro'atun. Menunjukkan ada keterikatan antara perempuan dengan cermin. Gimana boten? Perempuan adalah cermin. Di mana ada cermin di situ ada perempuan. Di mana ada perempuan di situ ada cermin. Bahkan semuanya dijadikan cermin. Air pun jadikan cermin. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Bahkan HP-nya itu ada cerminnya di belakangnya. Jadi ada keterikatan. Begitu juga doa dengan dakwah. Kemudian jemaah rahimakumullah, adapun pengertian doa Bapak Ibu secara istilah disebutkan oleh ulama dalam kitab ini. Doa itu adalah istid'aul abdi rabbahu al-inayah wal istimdadahu iyyahu al-ma'unah. Permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu berupa memohon pertolongan maupun memohon segala keperluannya. Jadi segala permohonan kita kepada Allah ya itu disebut dengan doa. Tapi kalau permintaan Allah kepada hambanya tidak disebut dengan doa tapi nida, Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya Allah nyuruh kita sholat, itu namanya nida, bukan doa.
Kalau kita nyuruh Allah, nyuruh itu dalam pengertian doa, ya Allah jadikanlah aku, itu kan nyuruh. Itu maknanya adalah doa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dikatakan dalam kitab ini wa haqiqatuhu izharul iftiqar ilaihi wal i'tiraf bil bara'ah minal hauli wal quwwah illa lahu. Hakikatnya doa itu adalah menampakkan kehinaan dan mengakui bahwa kita tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Itu doa. Makanya kalau kita ini nggak minta apa-apa sama Allah, cuman curhat aja tentang kelemahan kita, itu sudah bisa disebut doa, Bapak Ibu. Jadi doa itu hakikatnya bukan mengangkat tangan, karena tidak semua orang mengangkat tangan itu berdoa, dan tidak semua orang yang tidak mengangkat tangan itu tidak berdoa. Jamaah rahimakumullah. Ya, misalnya panjenengan melemahkan diri panjenengan di hadapan Allah. Panjenengan bercerita tentang masalah jenengan, sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau tidak minta sembuh. Beliau hanya cerita, ya Allah aku ini kena penyakit yang parah, karena penyakit ini anak istriku pergi, tapi engkau tetap yang paling sayang di antara yang sayang. Nah subhanallah, itu sudah cukup dikatakan sebagai doa. Dan berkat kalimat seperti itu Bapak Ibu, Nabi Ayyub alaihissalam disembuhkan oleh Allah. Jadi terkadang kita tidak harus meminta dengan jelas kepada Allah, cukup kita bercerita, Allah akan mengabulkan. Dan itu termasuk adab-adab dalam berdoa, nanti kita bahas. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini disebutkan mustajabud doa, orang-orang yang doanya mustajab. Ya, sebelum kita bahas syarat-syarat berdoa, adab-adab berdoa, kita perlu tahu dulu, disuguhkan oleh pengarang kitab ini orang-orang yang doanya mustajab. Nah, kita masuk atau tidak ini? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah dalam kitab ini orang yang doa mustajab adalah al-muttarru, orang yang kepepet. Tahu kepepet panjenengan? Apa ya? Kalau terjemahan di sini orang yang terpaksa, bukan. Tapi saya lebih mengartikan muttarru itu orang yang kepepet. Apa itu? Apa ya? Jadi berada di titik terendah Bapak Ibu. Nah itu doanya mustajab. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Makanya orang itu kalau misalnya dia pergi ya, uangnya habis, ya kan? Sehingga dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya, dan dia dalam keadaan muttar, kepepet, dalam keadaan lemah, berdoa sama Allah, biasanya langsung dikabulkan sama Allah. Tahu-tahu ada orang menolong dia, tahu-tahu ada orang membiayai dia, dan seterusnya. Jadi orang yang mutor, orang yang kepepet, ya itu doanya mustajab. Makanya kalau panjenengan kepepet, doa yang baik-baik. Ya, panjenengan berada di titik terendah, ya kan? Nggak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk menopang kehidupan panjenengan. Saat itu panjenengan masih punya kekuatan tangan, kedua tangan ini diangkat berdoa kepada Allah, mustajab Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, orang yang doanya mustajab yaitu al-mazlum walau kana kafiran aw fajiran. Orang yang teraniaya walaupun dia orang kafir atau orang yang banyak berbuat dosa, walaupun dia bajingan, kalau dia terzolimi, itu doanya mustajab. Kenapa orang kafir itu kalau terzolimi doanya mustajab? Berarti Allah sayang dong sama mereka? Bukan. Allah ingin menunjukkan keadilannya.
Ya, Allah ingin menunjukkan keadilannya, bukan menunjukkan bahwa Allah rahmat sayang sama mereka, bukan. Tapi Allah ingin menunjukkan keadilan. Jamaah rahimakumullah. Maka hati-hati kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzolimi. Jadi kalau ada orang yang terzolimi langsung minta doa, Bapak Ibu. Ya, doakan saya nggih, cepat sembuh, cepat kaya, cepat dan seterusnya. Nah, itu doanya mustajab. Cuman kan ada orang ini sebenarnya tidak terzolimi, cuman dia merasa terzolimi. Itu banyak. Dia itu nggak terzolimi, tapi dia merasa paling terzolimi, Bapak Ibu. Nah, itu orang kayak gini ini nggak mustajab doanya. Jamaah rahimakumullah. Walaupun dia kafir, walaupun dia pendosa, kalau dia terzalimi mustajab. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang doanya mustajab adalah al-walid ala waladihi. Doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, Bapak Ibu. Ya. Bahkan doanya orang tua ini seperti doanya Nabi untuk umatnya. Subhanallah ya. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Kalau panjenengan berdoa, jangan hanya berdoa untuk panjenengan sendiri, tapi berdoa pula kebaikan untuk anak panjenengan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ketika Allah memberikan hadiah kepada beliau karena beliau dapat melewati ujian dengan baik, Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim panutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati, ya Rabb, keturunanku juga. Jadikan dia panutan bagi manusia. Nah, ini pelajaran untuk kita, Bapak Ibu, bahwa kalau kita mendapatkan kebaikan, kita langsung berdoa, ya Allah, turunkan kebaikan ini kepada keturunanku juga. Jadi kalau kita dikasih nikmat sujud, dikasih nikmat Al-Quran, dikasih nikmat akhirat kebaikan oleh Allah, berdoa agar kebaikan ini juga Allah berikan kepada anak keturunan kita. Karena doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Apalagi kalau Bapak Ibu berdoa untuk anak itu nggak bilang-bilang, itu tambah mustajab. Jadi kalau ada dua orang tua, satu kalau berdoa selalu bilang sama anaknya, yang satu kalau berdoa nggak pernah bilang sama anaknya. Ini yang lebih mustajab, yang nggak bilang sama anaknya. Karena ketika seorang muslim mendoakan saudaranya dan yang didoakan itu tidak mengetahui, tidak sadar kalau dia didoakan, maka doanya diaminkan siapa? Malaikat. Kemudian malaikat berkata, walakal mithlu, bagimu doa yang sama. Subhanallah. Resepnya adalah suka mendoakan orang sehat. Semoga panjenengan sehat. Tapi jangan dikasih tahu. Panjenengan diam-diam dari jauh, ya Allah kasihan Ustadz Rais itu, ya Rabb, keliling kemana-mana, dan ya Allah sehatkan badannya, panjangkan usianya, banyakkan rezekinya, luaskan macam-macam lah. Nah, itu panjenengan diaminkan malaikat. Dan kata malaikat apa? Bagimu doa yang sama. Nah, maka lebih dulu doanya malaikat nyampe ke panjenengan daripada kepada saya, Bapak Ibu. Ya, kalau dari jauh panjenengan mendoakan saya, ya Allah Ustadz itu istrinya masih satu ya. Ya Rabb, tambahkan istrinya. Nah, itu hati-hati. Bisa jadi yang pertama kali dikabulkan bukan saya, tapi panjenengan. Ya, saya doakan Ustadz ya, semoga tambah lagi. Hati-hati, karena doa itu pertama diaminkan oleh malaikat, apalagi kalau doa itu tidak diketahui. Subhanallah Bapak Ibu. Kenapa doa yang orang tidak, yang kita doakan itu nggak tahu kok mustajab? Mustajab banget. Karena itu doa yang tulus. Itu tulus Bapak Ibu. Kalau ada orangnya itu bisa saja basa-basi.
ngoten, saya selalu nggih panjang umur. Itu bisa saja basa-basi. Tapi kalau nggak ada orang yang kita doakan dia, orang yang nggak tahu kita doakan, itu tulus. Jemaah rahimakumullah. Orang tua yang mendoakan anaknya diam-diam di tengah malam, itulah doa yang tulus. Bapak Ibu. Istri diam-diam mendoakan suaminya di tengah malam, itu doa yang tulus, makanya mustajab. Jemaah rahimakumullah, ya. Cuman kan kalau kita tidak mendoakan secara langsung itu dibilang kita tidak peduli. Ya kan, ada orang ulang tahun kita nggak doain apa-apa, padahal kita berdoa diam-diam untuk dia. Ya kan, dikira kita tidak mendoakan dia. Jemaah. Jadi jangan kira orang yang diam-diam nggak ada omongannya, nggak ada suaranya, nggak ada basa-basinya itu Bapak Ibu, jangan kira dia nggak peduli sama kita. Bisa jadi dialah orang yang paling peduli, dan karena dia itu kita diselamatkan oleh Allah, karena dia diam-diam mendoakan kita. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang keempat, doa yang mustajab yaitu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Imam ini pemimpin besar, ya, pemimpin besar seperti Presiden Prabowo Subianto, Bapak Ibu. Kalau beliau adil maka doanya mustajab. Ya, hati-hati itu. Makanya kalau pemimpin itu dizolimi dan dia padahal dia tidak zolim tapi terzolimi, dizolimi oleh rakyatnya, oleh media sosial, dia berdoa kepada Allah, hancur. Jemaah rahimakumullah. Kalau dia adil maka doanya mustajab. Ya. Ini menunjukkan saking jarangnya ada pemimpin yang adil, Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis yang lain, pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan Allah pertama kali nanti di hari kiamat, sebelum yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kelima disebutkan dalam kitab ini, ar-rajulus salih, orang yang soleh, doanya mustajab. Makanya kalau ketemu orang soleh minta didoakan, minta ilmu, minta didoakan. Tapi kan orang sekarang enggak, ketemu kiai, ketemu ustadz dan sebagainya, itu minta apa? Minta foto. Apalagi kalau ustadz terkenal kan. Tapi kalau saya enggak ada orang minta foto sama saya. Ya kan? Itu kalau ustadz terkenal dan sebagainya minta foto. Harusnya minta didoakan. Ya, minta didoakan karena doanya orang soleh itu mustajab. Bahkan kalau ada perkumpulan dan harus ada doa dalam perkumpulan itu, tunjuklah orang soleh untuk berdoa. Jemaah rahimakumullah, orang yang dikenal soleh. Adapun masalah kesendirian dia, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting masyarakat memandang dia sebagai orang soleh. Jadi doanya orang soleh itu mustajab, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keenam, al-walidul barru biwalidayhi, doa anak yang berbakti untuk orang tuanya itu juga mustajab. Ya. Panjenengan kalau berbakti kepada orang tua dan berbaktinya ikhlas tulus karena Allah, maka doa panjenengan mustajab. Jadi kalau kita kumpul nih Bapak Ibu, lalu kita berdoa sama-sama, di situ ada anak yang berbakti sama orang tuanya, yakin doa kita yang sama-sama itu diaminkan sama dia, doa kita dikabulkan sama Allah. Jemaah rahimakumullah. Ya, panjenengan kalau lihat ada orang berbakti banget sama orang tuanya dijaga, dirawat dengan baik, ya kan? Kemudian padahal orang tuanya menyusahkan dia, merepotkan dia, tetapi dia tetap sabar merawatnya, itu berbakti, doanya mustajab. Kemudian yang ke-7, orang yang doanya mustajab dalam kitab ini adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia buka puasa. Ya, yang ahli puasa apa saja, puasa wajib atau puasa sunnah, maka doa dia mustajab. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, ini yang tadi saya sampaikan ya, sempat saya sampaikan,
Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya seseorang untuk saudaranya sesama muslim bi dhahril ghaib, dalam keadaan yang didoakan itu tidak mengetahui. Itu mustajab, Bapak Ibu. Ya, mustajab. Kemudian yang ke-9, orang yang doanya mustajab adalah da'watul muslim ma lam yad'u bidzulmin aw qati'ati rahimin. Doanya seorang muslim yang tidak menzolimi orang lain dan juga tidak memutuskan silatur rahim. Ini doanya mustajab. Alias orang yang memutuskan silaturahim berarti doanya enggak mungkin dikabulkan sama Allah. Orang yang menzalimi orang lain enggak mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu, orang yang doanya mustajab adalah at-taib minadz dzambi. Orang yang taubat dari dosa. Ada peminum khamr, pezina, lalu dia hijrah, taubat kepada Allah, itu doanya mustajab. Kenapa? Karena dosanya udah bersih, sehingga tidak ada penghalang antara doa dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-11, termasuk doa orang yang mustajab, orang yang doanya mustajab adalah da'watul musafir. Doanya orang yang berpergian jauh. Di sini umum ya. Pokoknya dia pergi untuk perkara yang halal, yang mubah, maka doanya dia mustajab, Bapak Ibu. Karena musafir ini pada zaman dahulu perjalanannya susah, ya kan, naik turun gunung, sehingga ketika dia dalam keadaan susah, lemah, berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab. Nah, bagaimana dengan musafir zaman sekarang? Ya kan, perjalanannya tidak susah, di dalam mobil, berada di dalam ada AC-nya, bisa sambil makan di dalam mobil, tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut dan sebagainya. Secara bahasa mereka masih disebut musafir, tapi kesakralan dia sebagai seorang musafir itu berkurang, Bapak Ibu. Ya, dulu musafir itu sakral banget, doanya mustajab. Bahkan dia termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena saking susahnya perjalanan pada zaman dahulu, jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, inilah orang-orang yang doanya mustajab. Jadi kalau ketemu sama orang-orang yang disebutkan dalam kitab ini, hendaklah kita jangan lupa meminta doa. Ketemu musafir minta doa yang betul-betul musafir, nggih. Bukan sekarang ini kan banyak konten, Bapak Ibu. Malang to Makkah, ya kan, di syuting. Padahal nggak keluar Malang, itu masih di Malang, muter-muter, tapi syutingannya seperti keluar Malang. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu bukan musafir sesungguhnya, ya. Tapi kalau musafir sesungguhnya, maka doanya mustajab. Kemudian disebutkan pula dalam kitab ini syurutud doa, syarat-syarat berdoa. Nah, di dalam kitab ini syarat doa kita itu sampai dan diterima oleh Allah SWT. Pertama, kata pengarang kitab ini, al-ikhlasu lillahi wahdahu. Ikhlas karena Allah. Jadi murni meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita beramal ikhlas karena Allah, itu doa kita mustajab. Ya. Kemudian yang kedua, imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kita ini nggak pantas berdoa sama Allah kalau kita meninggalkan perintah Allah dan masih melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak pantas kita minta, Bapak Ibu. Orang itu kan minta gaji kalau sudah bekerja,
dan pekerjaannya bagus sesuai SOP. Dia bekerja nggak bagus, nggak sesuai SOP lalu minta gaji, kemungkinan besar nggak akan digaji sama bosnya, jamaah rahimakumullah. Ataupun kalau digaji, gajinya sedikit, atau bisa jadi dikeluarkan dari tempat kerja, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka doa kita akan sampai dan diterima oleh Allah. Dalam surah Al-Fatihah, sebelum kita meminta, kita apa dulu? Beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta. Jadi ibadah dulu baru minta. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, adab dalam syarat dalam berdoa, tajannubul haram fil ma'kal wal malbas wal masyrab. Menjauhi yang haram baik dalam makanan, pakaian maupun minuman. Karena doa itu enggak akan diterima oleh Allah kalau kita masih makan yang haram, memakai yang haram, atau meminum yang haram. Apa yang haram itu contohnya? Rishwah. Kita dulu pernah bahas harta yang batil. Ini sudah lama, mungkin 2 tahun yang lalu. Zaman kuno. Harta yang batil itu semuanya haram. Rishwah, sogo. Kemudian mencuri, korupsi. Termasuk harta yang haram adalah riba. Kalau kita masih makan harta yang haram, memakai dari harta yang haram, meminum yang haram, maka doa kita nggak akan dikabulkan sama Allah. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar doaku mustajab. Apa jawaban Nabi? Atib mat'amak tustajab da'watu. Perbaiki makananmu, maka doamu mustajab. Jadi kalau kita makan yang halal Bapak Ibu, memakai yang halal dan semuanya halal, maka doa kita mustajab. Ada orang kampung ngaji nggak terlalu lancar Bapak Ibu, tapi apa? Rizkinya halal. Dia tanam sendiri, dia panen sendiri, dia makan untuk dia dan keluarganya. Halal, bersih rizkinya, dia berdoa kepada Allah, dikabulkan sama Allah. Anaknya jadi ulama, anaknya jadi orang-orang yang bermanfaat. Karena apa? Rizki yang halal. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita lihat orang-orang yang betul-betul menjaga dari yang haram, anaknya sukses, Bapak Ibu. Dikasih kecerdasan sama Allah, dikasih keberkahan sama Allah. Ya, itu pengaruh makanan yang halal. Sebaliknya orang yang memakan makanan yang haram, lihatlah anaknya. Jamaah rahimakumullah. Ya, Allah jadikan rumah tangganya berantakan, anaknya enggak karu-karuan, kena narkoba, kena tipu dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, termasuk syarat doa itu diterima sama Allah, taqdimul amalis salih, mendahulukan amal soleh. Jadi doa itu sangat cepat sampai dan diterima oleh Allah Bapak Ibu kalau kita beramal soleh dulu baru berdoa. Ya, beramal soleh dulu baru berdoa. Makanya kalau panjenengan habis sedekah, jangan disia-siakan itu. Langsung berdoa sama Allah. Ya Allah, berkah sedekah ini, sehatkan badanku, lancarkan pelajaran anak-anakku. Berdoa sama Allah. Ya. Habis baca Quran, habis salat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima, ini syarat yang tidak wajib tapi harus, yaitu at-taharatu, dalam keadaan suci. Ya, usahakan kalau kita berdoa dalam keadaan kita ini suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan adabud doa, adab-adab berdoa. Ya. Nah, banyak sekali adab-adab berdoa. Baik. Ada pertanyaan enggak?
Nggak ada ya. Saya lanjutkan. Baik, kita masuk adabud doa. Adab-adab berdoa. Karena doa ini kita minta kepada Allah, Bapak Ibu, maka ada adab-adabnya. Begitu juga orang kalau minta, yang penting proposalnya jelas, itu insya Allah dikabulkan sama Allah. Dikasih, itu termasuk adab dalam berdoa. Jadi proposalnya jelas. Jangan minta sumbangan untuk pembangunan Masjid Darus Sholihin misalnya. Minta ke siapa? Minta ke si fulan. Ya. Proposalnya jelas, minta sumbangan, kemudian untuk pembangunan masjid. Nah, jelas dikasih insya Allah dikasih. Nah, sama juga dengan Allah. Kita ini kalau ya Allah jadikan aku orang kaya ya Rabb, hartaku melimpah, tapi nggak jelas proposalnya itu, biasanya nggak dikabulkan sama Allah. Coba kalau minta sama Allah itu proposalnya jelas. Ya Allah jadikan aku orang kaya sehingga dengan kekayaan aku bisa bersedekah, aku bisa ingin bantu tetanggaku yang miskin itu, anaknya nggak sekolah gara-gara nggak punya duit, ya Rabb. Ya Rabb jadikan aku orang kaya. Ini kata Allah proposalnya jelas, ini dikabulkan sama Allah. Bapak Ibu, ya. Baik, itu termasuk adab-adab dalam berdoa. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini disebutkan beberapa dan bahkan banyak adab-adab dalam berdoa. Yang pertama, adab-adab dalam berdoa itu adalah istiqbalul kiblat. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, Bapak Ibu. Karena arah yang paling mulia itu arah kiblat. Maka kalau panjenengan berdoa, lihat arah dulu, ya kan? Kiblat, menghadap kiblat. Termasuk imam juga ya. Walaupun setelah sholat dia menghadap ke sebelah kanan, tapi nanti ketika doa, memimpin doa, usahakan menghadap kiblat. Jamaah rahimakumullah, ya. Karena arah yang paling dicintai oleh Allah adalah arah kiblat, Bapak Ibu, menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian yang kedua, termasuk adab-adab dalam berdoa yaitu raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Itu adab, tidak harus, tidak wajib, tapi adab. Sunnah kita mengangkat tangan ketika berdoa. Bagaimana caranya? Begini. Ini aja, ngangkat tangan tuh gini, sejajar dengan bahu, ya, sejajar dengan dada, sejajar dengan dada. Nah, tapi terkadang Nabi itu meninggikan tangannya. Kalau darurat banget itu ditinggikan sama Nabi. Makanya kalau ada orang doa tinggi tangan, itu darurat. Itu perlu ditanya, ada masalah apa Pak? Jamaah rahim. Ke tangannya, ya kan? Nah, sunnahnya lebih afdal itu begini, Bapak Ibu. Ya. Nah, mengangkat tangan itu menunjukkan apa? Kita lemah. Kalau ada dua orang minta ke panjenengan, satu minta aja, Pak minta duit, tapi ya tangannya nggak diangkat, ya kan? Dengan yang satu minta duit sambil mengangkat dan menjulurkan tangannya, Pak minta, apalagi dua begini, ya kan? Nah, mana yang akan dikasih oleh panjenengan? Yang angkat tangan atau yang tidak angkat tangan? Yang angkat tangan, Bapak Ibu. Cuman sekarang pengemis nggak pakai tangan, nggak pakai angkat tangan, angkat ember atau mengangkat kaleng, ya kan, keliling. Ya, jamaah rahimakumullah. Baik, coba dia ngikuti adab-adab berdoa ini, insya Allah dikasih sama orang yang lewat itu. Pak minta Pak gini, adabnya begini kepada manusia. Itu kemungkinan dikasih, ini sopan banget minta kepada Allah harusnya begini, tapi kok kepada saya juga begini. Akhirnya orang itu ngasih, jamaah rahimakumullah. Ya.
Jadi kalau minta kepada Allah, sunnah mengangkat tangan. Kedua tangan, jangan satu tok. Ya Allah minta ya Rabb. ini bukan minta kepada manusia. Ya kalau kita minta manusia begini, minta sama Allah itu harus dengan dua tangan. Kemudian terkadang dianjurkan Bapak Ibu doa itu dengan menggunakan isyarat tangan. Jadi gini, atau misalnya doa tolak balak misalnya begini, itu dianjurkan. Kita meresapi doa, tapi jangan terus-terus begini, ya. Doa tolak balaknya sudah selesai terus begini, ya kan? Harus dirubah begini, ya kan? Sebenarnya yang dimaksud itu bukan begini ya, tetap begini, cuman ada salah satu atau dua-duanya begini ya. Maksudnya kita itu betul-betul meminta kepada Allah bahwa Allah menolak bala yang sedang terjadi itu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian terkadang kita perlu memberikan isyarat ya. Isyarat. Misalnya ketika kita memuji Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dalam doa kita perlu memuji dengan isyarat satu telunjuk. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian tidak baik berdoa itu sambil menggerak-gerakkan tangan gini. Ya Allah fulus ya Rabb. Sambil gini. Nah, ini tidak baik, Bapak Ibu. Loh, katanya tadi sesuai yang diminta Ustadz. Tapi ini enggak bagus ini. Ya Allah fulus ya Allah, ya kan? Baik. Kemudian termasuk adab dalam berdoa yang disebut dalam kitab ini Bapak Ibu adalah ats-tsana'u 'ala Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh ya, tadi itu kalau ngangkat tangan harus sempurna ya, angkat tangannya. Jangan ditaruh di atas paha. Ya. Cuman kadang imamnya kelamaan doa. Akhirnya capek. Ini kok nggak selesai doanya. Semua doa yang dihafal dibaca, Bapak Ibu. Akhirnya turun juga tangan makmum itu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya kalau mimpin doa itu jangan panjang-panjang. Ya, jangan panjang-panjang kalau berdoa, Bapak Ibu. Kecuali doa sendiri, silakan doa dengan doa yang panjang. Nabi itu kalau berdoa nggak panjang. Jamaah rahimakumullah. Karena pada intinya doa itu sebenarnya sama. Cuman kita aja kurang ser kalau nggak dibaca semua, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah cukup, ya kan? Itu doa sapu jagat. Kemudian termasuk adab dalam berdoa yaitu ats-tsana'u 'ala Allah, memuji Allah. Jadi sebelum meminta hendaklah kita memuji Allah, karena Allah senang dipuji. Kita senang nggak kalau dipuji? Hah? Coba yang nggak senang dipuji angkat tangan. Nggak ada. Walaupun dia lisannya saya nggak suka panjenengan berlebihan, tetapi sebenarnya hatinya senang. Jamaah rahimakumullah, senang. Manusia itu dipuji senang, Bapak Ibu. Lah panjenengan kalau mau pinjam uang ke orang kan ujung-ujung nggak langsung minta, Pak saya pinjam duitnya boleh nggak 20 juta. Itu nggak dikasih, Bapak Ibu. Tapi ada muqaddimahnya dulu, ada pengantarnya dulu, ya kan? Datang bawa hadiah, nanti duduk ngopi-ngopi, ya kan, ngobrol, dipuji, masya Allah antum ini orang baik. Saya bersyukur sama Allah punya teman seperti antum ini, ya kan? Saya sangat bersyukur sama Allah, antum orangnya baik, solih, rajin ke masjid. Nah itu hati-hati, hati-hati itu, ya kan? Biasanya mau meminta sesuatu, ya, ya. Atau lama nggak telepon, tahu-tahu, Bapak Ibu, ya. Sama juga dengan Allah. Kalau kita ingin minta sesuatu kepada Allah, maka puji Allah dulu. Ya, kita memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi. Habis sholat langsung minta. Kata Nabi, kamu kok terburu-buru sekali?
Doa yang kayak gini nggak dikabulkan sama Allah. Hendaklah kamu memuji Allah terlebih dahulu. Puji Allah Bapak Ibu, baru meminta. Adab-adab yang lain insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Gimana? Oh, baik. Apakah doa itu lebih mustajab kalau banyak yang betul? Asalkan orang yang berdoa itu termasuk ciri-ciri di dalam yang disebutkan tadi, ya. Ada berapa tadi? 11 orang yang doanya mustajab. Nah, doa dia orang soleh, atau dia orang sakit, atau dia misalnya orang yang terzolimi, atau dia orang yang orang yang berpuasa, orang yang kepepet dan seterusnya kan. Nah, itu mustajab dan lebih mustajab ketika diamini. Cuman amin ini harus benar. Amin. Ada orang amin kayak gitu, ada. Amin. Kayak manggil orang lain gitu loh. Namanya amin. Bapak Ibu, amin itu harus sopan. Angkat tangannya, amin, amin, amin. Enggak teriak-teriak. Jamaah rahimakumullah. Yang mimpin doa tambah semangat, diaminkan keras itu tambah panjang doanya. Bapak Ibu. Jadi mengucapkan amin itu sama seperti orang yang berdoa. Kalau orang yang berdoa itu suaranya lirih, Rabbana atina. Yang amin juga lirih, amin. Cuman karena lama itu akhirnya dikode dengan suara amin yang keras itu. Ada lagi? Tadi siapa yang tanya? Mau tanya tadi? Sebelah sana. Ada? Nggak ada, gitu? Sudah cukup. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.